Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat terus lakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus pembunuhan seorang wanita yang melibatkan seorang caleg DPR RI dari Partai Garuda. Penyidikan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial I yang melibatkan seorang caleg DPR RI bersama dua rekannya terus dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan sejauh ini penyidik telah memeriksa 15 orang saksi, mulai dari saksi orang terdekat, saksi yang berada di lokasi pembunuhan, serta penemuan jenazah. Bahkan untuk memperjelas alur peristiwa pembunuhan tersebut, penyidik akan menggelar rekonstruksi pada hari Kamis. Seluruh tersangka akan dibawa dan memperagakan seluruh adegan pembunuhan, mulai dari proses perencanaan, pembunuhan, hingga jasad korban dibuang di Banjar, Jawa Barat. Untuk perkembangan saat ini, kita masih melengkapi pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka. Untuk saksi yang sudah kita periksa sebanyak 15 orang. Dan rencananya besok kita akan melakukan rekonstruksi secara utuh, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan eksekusi terhadap korban, sampai dengan Cirebon, sampai dengan para tersangka membuang jenazah korban di Banjar. Untuk besok rencana rekonstruksi seluruh tersangka akan kita hadirkan, mulai dari Bogor sampai dengan Banjar. Kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dibuang di kawasan Banjar, Jawa Barat tersebut melibatkan 3 orang tersangka. Salah satu tersangka berjenis kelamin perempuan yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Garuda yang merupakan otak dari pembunuhan sadis tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Sebelumnya mengaku sebagai perwira polisi dan menipu seorang wanita yang dikenalnya melalui situs kencan online. Dari hubungan asmara selama 3 bulan tersebut, pelaku mampu mengeras uang korban hingga senilai 165 juta rupiah. Berbekal tubuh tegap dan mengaku sebagai perwira polisi, seorang pria di Kota Bandung berinisial DYP diringkus petugas unit Treskrim Polsek Taregol, Kota Bandung. Pria berusia 26 tahun ini ditangkap petugas di tempat kosnya di kawasan Situ Dago, Kota Bandung, setelah sebelumnya melakukan aksi penipuan terhadap seorang wanita yang dikenalnya melalui situs kencan online. Kapolres Tabes Bandung Budi Sartono pada Rabu siang menyatakan, untuk memperdaya korbannya, pelaku yang mengaku sebagai perwira polisi di Bareskrim Polri ini sengaja mengajak korbannya yang dikenalnya di situs kencan online tersebut untuk menjalani hubungan asmara. Selama menjalani hubungan asmara sejak 3 bulan terakhir tersebut, pelaku kerap meminjam uang terhadap korban dengan total senilai 165 juta rupiah. Meski demikian, korban mulai menaruh curiga setelah pelaku yang sebelumnya sempat berjanji untuk menikahi korban mulai tidak dapat dihubungi dan menghilang tanpa kabar. Selain melakukan penipuan terhadap teman kencannya di Bandung, pelaku juga diketahui sempat melakukan hal serupa di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan modus mengaku sebagai anggota Polri dan memacari atau meminjam uang kepada korban dan mengaku sebagai anggota kepolisian bernama saudara Antenus Felix Ropas dengan pangkat AKP dan berdinas di Bareskrim Polri. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat petugas dengan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Tewasnya seorang pelajar dengan luka sabetan senjata tajam pada Senin malam di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Subang berhasil menangkap puluhan pelajar dan menetapkan seorang pelajar sebagai tersangka. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang, Jawa Barat akhirnya berhasil mengamankan puluhan pelajar yang diduga merupakan para pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat pada Senin malam kemarin, yang mengakibatkan tewasnya seorang pelajar. Korban diketahui bernama Indra Kumala, berusia 16 tahun, warga Desa Mariu, Kecamatan Tambak Dahan. Para pelajar tersebut digiring ke kantor Satreskrim Polres Subang untuk dimintai keterangan. Tawuran yang terjadi pada Senin malam itu dilakukan oleh 2 kelompok pelajar sekolah. Menurut Kasat Reskrim Polres Subang, pihaknya telah memeriksa 28 saksi atas kasus kematian pelajar tersebut.
Dari hasil pemeriksaan dan bukti yang diamankan tersebut, seorang pelajar ditetapkan sebagai tersangka. Kronologisnya adalah pertamanya ini kelompok yang hendak tawuran itu pada hari Senin tanggal 4, kelompok dari pihak korban ataupun mungkin dari pihak si pelaku ini berjanjian di suatu tempat untuk melakukan tawuran dengan menggunakan WA dari pihak korban kurang lebih 10 motor dengan berboncengan, dan dari pihak pelaku kurang lebih sekitar 20 motor dengan berboncengan juga di daerah Ciasem. Jadi menurut keterangan saksi-saksi yang telah kami periksa bahwa si korban itu pada saat terjadi tawuran dia berpapasan dan si diduga pelaku ini langsung menghantamkan celurit yang panjang ke kepala korban. Setelah itu dari kedua belah pihak itu pada pergi. Sebelumnya korban ditemukan tewas dengan luka bacokan di kepala di depan rumah seorang bidan. Korban tewas usai mengikuti tawuran bersama kelompok sekolahnya, dan hingga kini polisi masih terus memeriksa para pelajar yang tawuran tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Gabriel Adamara melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.